Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta kelas politik lokal dan otonomi daerah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi atau topik pengaturan otonomi daerah khusus di Indonesia. Untuk materi pada pertemuan kali ini ada 4 materi atau topik yang mendasar. Yang pertama adalah kita akan mempelajari perihal desentralisasi asimetris. Yang kedua adalah kita akan mempelajari dinamika kebijakan otonomi khusus di Indonesia. Dan yang ketiga kita akan mempelajari otonomi khusus di Papua, di Aceh, dan juga di Jakarta. Dan kita juga akan mempelajari otonomi khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman sekalian, kita akan memulai dengan apa itu desentralisasi asimetris. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak kemudian daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah-daerah berotonomi khusus ataupun daerah-daerah keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Nah, desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, itu sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi kita ketahui sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa kolonial yang saat itu lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis. Artinya, berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang di kisaran tahun 2001 pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 diberlakukan, tetapi harus melihat secara komprehensif bagaimana kemudian serangkaian proses desentralisasi itu. Walaupun 2001 merupakan momentum penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat daerah yang panjang yang dimulai pada tanggal 23 Juli tahun 1903. Lalu ada setidaknya 5 latar belakang yang kemudian mendorong terjadinya desentralisasi asimetris di Indonesia. Yang pertama adalah kenapa kok kemudian muncul desentralisasi asimetris di Indonesia. Yang pertama adalah alasan konflik dan tuntutan separatisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa dua daerah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat itu mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus karena konflik antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional, yang antara lain karena perebutan sumber daya. Jadi jika diringkas, otonomi khusus untuk Aceh dan Papua secara prinsipil terdiri dari adanya dana otonomi khusus sebagai kompensasi ketiga provinsi masih dapat bergabung di Republik Indonesia. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi politik yang ada di level lokal. Di Aceh misalnya, proses ini ditandai dengan adanya lembaga baru yang merepresentasikan adat dan agama di Aceh. Di Papua misalnya, wewenang diberikan kepada adat dan gereja. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan momentum partai lokal dengan tumbuh berkembangnya partai lokal dan memenangkan pemilu. Sedangkan di Papua itu belum ada, walaupun ruang untuk hal tersebut telah ada. Nah, yang kelima, adanya affirmative action untuk menjadi pemimpin lokal. Di Aceh wujudnya dengan dapat membaca Al-Quran sebagai salah satu persyarat. Di Papua pemimpinnya harus orang asli Papua yang disahkan oleh Majelis Rakyat Papua. Dan keenam, ini mungkin paling penting, yaitu pengaturan terkait sumber daya. Selain dana otsus yang jumlahnya sangat besar, pengelolaan sumber daya daerah adalah isu yang sangat spesifik. Aceh misalnya memiliki beberapa kekhususan spesifik terkait dengan pengelolaan sumber daya, misalnya pertanahan, hutan, dan eksploitasi minyak. Karena peliknya urusan sumber daya ini, pemerintah belum menyerahkan sepenuhnya ke Aceh dalam bentuk regulasi pendukung. Misalnya, peraturan pemerintah sesuai batas waktu yang tertera dalam undang-undang. Lalu, apa latar belakang yang kedua? Yang kedua adalah alasan ibu kota negara.
Perlakuan khusus ini hanya diberikan untuk Provinsi DKI Jakarta. Mengingat DKI yang wilayahnya terjangkau dengan infrastruktur terbaik di negeri ini, perlakuan khusus diwujudkan dalam ketiadaan pemilu kada untuk bupati atau wali kota dan tidak ada DPRD kabupaten kota yang ditunjuk oleh gubernur. Konsekuensinya pemilu kada, gubernur menggunakan sistem absolute majority, di mana pemenang sedikitnya mendapatkan 50% suara. Di daerah lain, kecuali di Jogja misalnya, cukup mendapatkan lebih dari 30% suara. Lalu yang ketiga adalah adanya alasan sejarah dan budaya. Daerah istimewa Yogyakarta contohnya, mereka mendapatkan perlakuan istimewa mengingat sejarahnya di masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. Perlakuan ini terlihat dari penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh DPRD. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah sultan yang bertahta dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Paku Alam yang bertahta pada saat itu. Penentuan sultan dan Paku Alam diserahkan kepada institusi keraton atau Paku Alaman masing-masing. Kedua pemimpin ini tidak boleh bergabung dengan partai politik. Pada level kabupaten atau kota tetap sama dengan daerah lainnya. Jadi selebihnya di kabupaten kota yang ada di Jogja itu tetap ada pemilihan kepala daerah. Lalu alasan yang keempat adalah alasan perbatasan. Jadi perbatasan, daerah perbatasan atau wilayah perbatasan itu perlu memperoleh perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus diperlakukan sebagai halaman depan, wajah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima adalah alasan terdorongnya desentralisasi administrasi asimetris di Indonesia adalah pusat pengembangan ekonomi. Daerah yang secara geografis memiliki peluang untuk menjadi daerah khusus ekonomi seharusnya memang dikembangkan secara maksimal agar memiliki daya saing ekonomi tinggi. Daerah seperti Batam misalnya dapat dikembangkan dan dibentuk untuk menyaingi Singapura. Alokasi kekhususan misalnya menyangkut bea masuk dan pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi seperti pelabuhan dan tata sistem pelabuhan ini juga harus diperhatikan. Nah, kita juga harus paham teman-teman beberapa aturan regulasi yang berkaitan dengan otonomi khusus ataupun keistimewaan. Misalnya saja di Papua, otonomi khusus itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Daerah keistimewaan Yogyakarta itu didasari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 50 yang kemudian itu dirubah pada tahun 2012 dan juga undang-undang yang berkaitan dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan juga otonomi khusus yang ada di Aceh. Jadi berikut teman-teman berkaitan dengan kebijakan atau desentralisasi asimetris atau pengaturan otonomi di daerah khusus yang ada di Indonesia. Untuk minggu depan, saya minta kalian mengumpulkan sebuah review paper yang berkaitan atau yang berkaitan dengan tema desentralisasi asimetris. Kalian mencari studi kasus yang ada di Papua, yang ada di Aceh, yang ada di Yogyakarta, dan yang ada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang kalian bisa analisis sejauh mana kemudian peran-peran dan juga perbedaan otonomi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan jangan lupa tugasnya, apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kalian bisa memanfaatkan fitur pada LMS Brown Universitas Brawijaya ini. Dari saya cukupkan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.